إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji serta syukur semoga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat yang mana begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan ataupun nikmat waktu luang, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh barokah ini dengan niat yang sama, yaitu insyaallah talabul ilmi. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perantara beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan dapat menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kita limpah curahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selagi umatnya, dan siapa saja mengikuti beliau sampai hari akhir nanti. Baik, sebelum kepada Al-Ustaz, saya akan membacakan beberapa pengumuman kepada para jamaah untuk senantiasa memakai masker selama kajian. Dan langsung saja kepada pengumuman yang pertama, yaitu Mata Baitur Rahman Ahad kedua insyaallah bersama Al-Ustaz Rahmat Najib hafizahullah ta'ala dengan membawa buku tafsir An-Nisa'nya. Kemudian Mahad Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Mahad Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Kemudian kajian waris atau ilmu waris bersama Al-Ustaz Iwan Abu Ayashi hafizahullah ta'ala insyaallah hari ini kajian terakhir, dan insyaallah akan diadakan lagi kajian waris setiap hari Rabu, waktunya setelah sholat isya sampai jam 9 malam atau 21.00 selama 6 pertemuan. Bagi jamaah yang berminat untuk mengikuti kajian dipersilahkan.
Baik, karena Al-Ustaz telah berada di depan kita, kepada Al-Ustaz waktu dan tempat kami persilahkan. Ada di apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Hadis nomor 82 halaman 255. Satakunu fitanun, akan terjadi fitnah, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, orang yang duduk padanya pada waktu terjadinya fitnah lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qaimu fiha khairun minal masyi, dan orang yang berdiri padanya lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal masyi fiha khairun minas sa'i, orang yang berjalan padanya lebih baik daripada orang yang lari. Man tasyarrafa laha, siapa yang menghadap padanya. Arti asal nama nolol teh naon bahasa Indonesia tuh? Menolol. Kiraku menolol. Nolol kita. Tasrifhu, pasti fitnah itu akan membinasakannya. Faman wajada fiha malja'an, dan siapa yang mendapatkan tempat bernaung, au ma'adan, atau tempat berlindung, falya'udbi, hendaklah ia berlindung dengannya. Hadis ini menggambarkan fitnah yang sangat berbahaya dan lebih baik menghindar, tidak ikut terlibat. Sebagaimana nanti kita lihat di hadis-hadis berikutnya, fitnah yang dimaksud adalah perang saudara. Kata Imam Ibnu Hajar, ini fitnah alal mulk, perperangan karena perebutan kekuasaan. Saat-saat di mana kekhilafahan hancur dan tidak jelas siapa khalifahnya, siapa penguasanya. Mungkin tidak jauh beda dengan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Timur Tengah, ya. Terakhir kemarin ketika ISIS berkuasa di Suriah, disebut pemerintah teh Suriah da ISIS aya. Mereka kan berperang. Nah, dalam kondisi seperti itu lebih baik minimal duduk, bahkan nanti di hadis berikutnya sarewe gitu. Jangan ikut terlibat, jangan berpihak ke ISIS, juga jangan berpihak ke pemerintah Suriah. Tunggu
sampai selesai fitnahnya. Demikian juga yang dialami dulu di Mesir ya, ketika kekuasaan Ikhwanul Muslimin dirongrong oleh tentara. Secara pemilu Ikhwanul Muslimin menang, tapi tentara tidak menerima karena Ikhwanul Muslimin organisasi teroris ya, cek Mesir, organisasi teroris karena dulu dalang dibalik pembunuhan Presiden Gamal Abdel Nasser. Maka jadilah bentrokan antara Ikhwanul Muslimin dengan tentara perang lama. Maka semua tepat ya kalau mahasiswa kita kemudian dipulangkan ya, diantaranya banyak adik-adik kelas saya dipulangkan dan dilanjutkan kuliahnya di sini. Ada yang di Unpad, di ITB bebas ya oleh Mendiknas dulu Bapak Emnu ya. Jadi tidak ikut terlibat, termasuk ulama-ulama Al-Azhar ya, ketika dipertanyakan di dunia medsos ya, di dunia maya kenapa Al-Azhar tidak bersikap, ya itulah sikapnya, diam, jangan ikut terlibat karena fitnah sedang merajalela. Berani-berani nolol ya, ikut terlibat dalam fitnah, itu akan ikut binasa. Termasuk dalam konteks Indonesia yang dilakukan oleh Persis, oleh Muhammadiyah dan sebagian NU mah sebagian. NU teh ongko nyebut ormas tapi kenyataan leuwih politik tibatan orpol, tibatan parpol. Tapi sebagiannya masih teguh dalam fitoh ya, siga mendina YouTube mah Buya Yahya gitu ya, Kiai Haji Idrus Ramli. Nah itu mereka NU yang teguh pada fitoh. Fitoh NU itu bukan di parpol tapi di pembinaan kemasyarakatan. Persis ya, Muhammadiyah itu sudah tepat memposisikan diri sebagai ormas. Kenapa? Karena perpolitikan di Indonesia itu cenderung dengan fitnah. Bukan berarti nggak boleh masuk, silakan, tapi Persisnya jangan dibawa. Ya, kan terasa ya, kita lihat dengan kasat mata bagaimana kemarin asa cikenehnya kecebong jeung kampret para seawae ya. Jokowi jeung Prabowo, umat kan ikut terpolarisasi kan ya, ikut terbawa pecah. Untung Persis memposisikan diri tepat, tidak menyatakan mendukung Prabowo, tidak menyatakan mendukung Jokowi. Mun ngadukung Prabowo, kumaha Jokowi nu meunang, ayeuna meunang. Ngadukung Jokowi, kumaha Prabowo meunang. Dua-duanya. Meskipun najero hate mah aya ka manana mah keun najero hate. Ya. Soalnya kalau kita ikut terlibat dukung mendukung ya, itu terlibat fitnah. Persisnya terbawa fitnah, Muhammadiyahnya terbawa fitnah. Nanti diposisikan sebagai underbow partai ya. Dan dengan kasat mata kita lihat sendiri sekarang bagaimana mesranya Prabowo dengan Jokowi itu, kata Raripu baheula nu ngabela Prabowo teh gitu. Bayangkan kalau dulu Persis tidak tegas kitohnya ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan memaksa Persis untuk keluar dari khitohnya ya, termasuk Muhammadiyah, Salafi. Kenapa sih cenah ustadz-ustadz Salafi ini enggak tegas ya? Punten, seorang ustadz yang terkenal di YouTube ya, yang terang-terangan mendukung Prabowo, daya nama era sorangan ya, itu karena enggak sabar ya, kecuali mendukungna jelas-jelas ya, khitohnya Islam ya kudu utama. Cuma masalahnya kan di kita perpolitikannya masih fitnah. Kita harus masuk bagi yang punya skill ya, punya kemampuan termasuk kuat akidahnya ya. Silakan masuk tapi jangan terbawa fitnahnya ya, betul-betul berjuang.
ketika terjadi fitnah dukung mendukung sudah ya kita diam. Termasuk ketika dulu Gus Dur dilengsarkan oleh MPR, Persis tetap dalam fitnahnya. Coba lamun ngilunya hari tangga dukung melengsarkan, bagaimana hubungannya sampai sekarang nanti Persis dengan NU. Susah itu teh gesekan-gesekan kemasyarakatan disembuhkannya itu susah ya. Jadi itu dalam konteks Indonesia, karena perpolitikannya penuh fitnah, maka kita sebaiknya jaga jarak. Ini dulu kan Ustadz Abdurrahman ya tahun 83 kembali ke Khitoh. Nah, cenah Persis mah berputar-putar di sana. Jawaban Ustadz Abdurrahman kan politis. Iya, berputar-putar di sana, bertawaf mencari keridhaan Allah. Itu kan bahasa tinggi. Dan baru kahartina kadienakeun ketika Amin Rais tahun 90-an mempopulerkan istilah high politik ya. High politik itu politik tingkat tinggi, politik yang tidak perlu parpol, politik yang tidak perlu terjebak fitnah ya. Fitnah itu konflik, perseteruan panas yang susah berakhir. Wah, jika jeung musuh, jika jeung orang kafir. Tapi politik yang tetap dalam koridor amar ma'ruf nahi munkar. Jadi paseanah henteu tapi tetap berkekuatan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini yang sudah dipikirkan dulu orang tua. Nah, baru muncul teorinya hari-hari ini high politik. Nah, kolot-kolot orang mah ada maca hadis. Ini hadis-hadis seperti ini jadi panduan kita untuk bergerak dalam hal fitnah ya. Kemudian di halaman 2 ini hadis-hadisnya banyak. Riwayat Muslim nomor 5137. Takunu fitnah an-naim fiha khairun minal yaqdhan. Akan terjadi fitnah, perang saudara. Orang yang tidur padanya lebih baik daripada orang yang bangun. Wal yaqdhan fiha khairun minal qaim. Orang yang bangun lebih baik daripada yang berdiri. Wal qaim fiha khairun minas sa'i. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang lari. Faman wajada malja'an au ma'adan falyasta'id. Siapa yang mendapatkan tempat bernaung atau tempat berlindung, hendaklah ia berlindung. Itu intinya ya. Kita kemarin umat Islam terjebak dalam konflik ya, antara mengadukung Jokowi barisan NU kebanyakan dan yang mendukung Prabowo barisan 212 balad-balad Nabi Rizik Syihab. Di satu sisi wah pas ya. Nah, tong kababawahkeun gitu. Urang mah jempe we cicing sare lah gitu. Dalam dunia perpolitikan yang panas termasuk pemilihan kades. Ieu keluarga Persis, itu keluarga Persis. Wah, silih gorengkeun. Padahal kuduna teh nya silih dukungnya mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Kuduna teh cek kades nu teh, ini saya punya program ini saudara saya sama dari keluarga besar Persis punya program ini bagus, silakan pilih siapa di antara kami. Kalau jadi saya alhamdulillah, jadi dia alhamdulillah, kita dukung. Aya teh nu kampanye gitu. Moalnya asa ararane. Sama misalkan ya keluarga besar Persis nyaleg ya ti PBB, ya ti PAN, ya. Aya ti PDI sigana moal. Ti PKS. Sok atuh kampanye teh amalkan ya, saling mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Saya berjuang begini, insyaallah kalau jadi begini perjuangan saya. Ini saudara saya begini. Jadi kolaborasi atuh sesama caleg Persis mah, sesama caleg Islam mah. Ieu mah silih dedet. Ya. Terpecah yo jamaah naon ieu teh gedong 5 ka anu nya, nu di PBB jamaah nu di Cijongjing ka anu nya, nu di PAN. Wah, parasea ta bapak-bapak ibu-ibu tong kababawakeun jempe sare we jadi hadis ieu. Ning sare. Kalau sudah seperti itu ya, kecuali kalau mendukungnya murni musuhnya jelas, misalnya orang Kristen
atau orang merah teh tanda kutipnya orang sekuler, ya calonna kita ada satu Islam tak dukung, ya silakan, itu jelas. Ini ada sesama calon ti Persis, calon ti Islam, silih dadetkeun. Nah itu yang dimaksud fitnah, perang saudara. Sesama Muslim harusnya bersaudara, ini sesama Muslim malah berperang. Kemudian hadis berikutnya, satakunu fitnah, akan terjadi fitnah. Yakunul muttaji'u fiha khairun minal jalis, orang yang berbaring padanya lebih baik daripada orang yang duduk. Jadi arahnya selalu yang lebih minimalis itu lebih baik. Nya cenada ngan bisana diuk teu bisa lebih dari diuk. Wal jalisu khairan minal qaim, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qaim khairan minal masyi, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal masyi khairan minas sa'i, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari. Qala ya Rasulullah ma ta'muruni, kata Abu Bakar, wahai Rasul, apa yang akan Anda perintahkan kepadaku? Piraku cenah sarewe tuluy. Qala man kanat lahu ibilun falyalhaq bi ibilihi, siapa yang mempunyai unta, maksudnya peternakan unta, hendaklah ia susul untanya, hendaklah ia urus untanya. Wa man kanat lahu ghanamun falyalhaq bi ghanamihi, siapa yang mempunyai kambing hendaklah ia urus kambingnya. Wa man kanat lahu ardun falyalhaq bi ardihi, siapa yang mempunyai tanah hendaklah ia urus tanahnya. Jadi benar ya, tukang beca, pedagang asongan, aing mah cenah moal kabawari we milih Jokowi Prabowo, saha yang jadi anggar we urang mah tukang beca cenah gitu. Ada benarnya, itu cerdas tukang beca ya. Jadi kalau kita tose urang mah fokus ngurus masjid ya, ngurus rumah tangga, ngurus ekonomi, ngurus madrasah, ngurus pesantren, kabawari we. Wah cenah berjuang. Kan kata Ibnu Umar, hadisnya sudah dibahas, berjuang itu jihad melawan kafir. Iya madar juga kamarin itu kiai ya. Anu iya santri, kiai jeung santri pasti kuduna santri ngelehan ka kiai. Sigana mah gitu, jadi nu menang teh kiai. Ya. Jadi kalau sudah fitnah udah diam, kalau betul berjuang melawan orang fasik, orang dolim, orang kafir, berjuang. Ya seperti demo 212 puguh tah masih Ahok nu dilawana, sok turun. Ya, nu bade turun ulah khotib Jumat bisi kosong. Da poe Jumaah wae demona. Jadi silakan. Tapi kalau sudah jadi fitnah itu malah kita berantem, bertikai, berdebat dengan sesama saudara sarua Persis, sarua Islam. Ya. Nah, maka kita geuslah mending ngurus domba, ngurus tanah, ngagara pelahan, ya, ngurus ekonomi kita, riweuh-riweuh teuing, ngurus politik. Qala faman lam yakun lahu syai'un min dzalik, bagaimana orang yang tidak punya apa-apa, cenah ieu mah cenah domba teu boga, onta teu boga, lahan teu boga, miskin. Kata Nabi, fal ya'mid ila sayfihi, hendaklah ia pegang pedangnya, fal yadrib bi haddihi ala hurrah, lalu pukulkanlah mata pedangnya pada tanah yang berpasir atau berbatuan. Tsummal yanju mastata'an najah, kemudian hendaklah ia selamat, menyelamatkan diri sekemampuan dia bisa menyelamatkan diri. Jadi intinya sama ya, jangan ikut terbawa konflik perang ya. Di hadis berikutnya, ini riwayat Ahmad, takunu fitnah, akan terjadi fitnah, an-naimu fiha khairun minal muttaji',
Orang yang tidur padanya lebih baik daripada orang yang berbaring. Wal muttaji'u fiha khairun minal qa'id. Orang yang berbaring padanya lebih baik daripada orang yang duduk. Wal qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk padanya lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal masyi. Yang berdiri padanya lebih baik daripada yang berjalan. Wal masyi khairun minar raqib. Yang berjalan lebih baik daripada yang menunggang. War raqibu khairun minal mujri. Yang berkendaraan lebih baik daripada yang melaju kencang, ya, make kuda meureun. Qatlaha kulluha finnar. Orang yang terbunuh pada fitnah itu semuanya masuk neraka. Ini yang disebut oleh Nabi mitatan jahiliyah, mati jahiliyah. Mati syahid itu kalau jelas lawannya orang kafir. Ieu mah danu dilawan orang Islam, kiai, santri, bahkan sarua Persis, sarua NU, sarua Muhammadiyah. Lalu kemudian ada yang terbunuh. Itu semuanya masuk neraka. Qala qultu ya Rasulullah wa mata dzalik. Wahai Rasulullah, kapan itu terjadinya? Kata Rasul, dzalika ayyamal harji. Itu adalah masa-masa al-harj. Al-harj itu kan al-qatlu. Masa-masa pembunuhan, masa-masa perang saudara. Sudah saling membunuh, tidak ragu lagi. Qultu wa mata ayyamul hajj. Kapan terjadinya masa al-harj itu? Masa-masa perang saudara. Qala hina la ya'manur rajulu jalisau. Ketika seseorang tidak merasa aman dari teman duduknya. Sudah enggak ada saling percaya lagi, ya. Sudah saling bermusuhan dengan tetangga dekat sekalipun. Kalau itu yang terjadi, geus mending cicing di imah. Ya, jangan terbawa. Qultu fama ta'muruni in adraktu dzalik. Apa yang akan kau perintahkan kepadaku seandainya aku mengalami hal itu? Qala, kata Nabi, uqfuf nafsaka wa yadaka. Tahan dirimu dan tanganmu. Nafsu jaga, tangan jaga. Wadukhul darok, masuk ke rumahmu. Qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in dakhala rajulun alayya dari. Kalau ada orang yang masuk ke rumahku gimana? Neangan cenah, dek maehan. Fadkhul baitak, masuk ke kamar, nyumput. Itu ngalawan, nyumput. Afara'aita in dakhala alayya baiti. Kalau dia masuk kamar gimana? Fadkhul masjidaka, cari masjid. Masuk ke masjid. Wasna'a kadza wa qabadu bi yamini 'alal qub. Dan lakukan seperti ini, ya. Memegang dengan tangan kanannya pada tulang pergelangannya. Begini, sidakep we cenah gitu. Ini mungkin gambaran sholat atau memang betul-betul pegang, jangan ikut terbawa. Wa qur rabbiyallah hatta tamuta ala dzalik. Katakan Rabbku adalah Allah hingga kamu mati dalam keadaan seperti itu, ya. Di hadis berikutnya itu sampai disebutkan oleh Nabi di bagian akhirnya, fakassiru kisiyakum, hancurkanlah baju besi kalian. Wa qatti'u autarakum, patahkanlah busur kalian. Wadribu bisuyufikumul hijarah, dan pukulkanlah pedang kalian pada batu. Fa in dukhila ala ahadikum falyakun ka khairi bani Adam. Jika salah seorang di antaramu dimasuki ke kamarnya, diserang, maka hendaklah ia seperti salah seorang yang baik atau yang terbaik dari antara dua anak Adam. Itu yang saya
kutip ya di bawah anak Adam Habil ya, mungkin namanya Habil, dan apal walau alam, cuma menurut riwayat begitu, riwayat yang bukan dari Nabi. Dia ketika mau dibunuh oleh saudaranya berkata, laim basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Kalau akang mau membunuh aku tidak akan melawan untuk membunuh akang. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Inni uridu an tabu abi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'udz zalimin. Aku ingin kalau memang akang mau membunuhku, akang nanti pulang membawa dosaku dan dosa akang, dan itu adalah balasan bagi orang-orang dolim. Maksudnya berdisingsiunan dan kemudian dibunuh. Tapi ini hadis salah satunya saja, sehingga kemudian kasuistis ya saya kirimkan ke Ustadz Rahman ya, hadis lain yang bisa dijadikan pertimbangan tapi belum ditulis di sana. Dari Abu Hurairah riwayat Muslim tentang kalau ada orang yang mau mengambil harta dan nyawa kita. Kata Abu Hurairah, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada grupnya ku Ustaz Rahman dikirim gue karena grup. Ada datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali?" Menurut Anda kalau ada seseorang yang datang ingin mengambil hartaku, aku harus bagaimana? Kata Rasul, fala tu'tihi malak, ya jangan dikasih itu. Itu kan harta kita. Ara'aita in qatalani, kalau dia memaksaku dan mengajakku bertarung, kata Nabi, qatil, lawan, gelut-gelut, bawa bedog. Ara'aita in qatalani, kalau dia membunuhku, kata Nabi, fa anta syahid, kamu berarti masuk surga, syahid. Ya, mati syahid. Dalam riwayat lain, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya, membela dirinya, itu adalah mati syahid. Ara'aita in qataltu, kalau saya membunuh dia, huwa finnar, dia berarti akan masuk neraka. Jadi bagaimana menempatkan hadis tadi dengan hadis yang terakhir saya baca ini? Ini situasional ya. Hadis yang tadi menggambarkan betapa dahsyatnya perang saudara yang kita nggak bisa melawannya. Aina mun anu nyampurkeun urang berhasil kita bunuh, tetap ke balat-balatna darah rata. Ujung-ujungnya ya pasti bakal mati gitu. Ini saking dahsyatnya. Dan daripada kita mati dengan membunuh, ya udah lebih baik mati sebagai korban. Itu hadis yang tadi yang pertama. Ya, maksudnya ketika situasi kayak tadi Habil jeung Qabil mun dilawan, piraku saya membunuh saudara, ya. Kalau mau silakan saja. Karena enggak mau dia melawan, enggak mau dia membunuh. Itu boleh. Tapi boleh juga tadi pilihan yang kedua. Ketika itu terjadi lawan sekuat tenaga kita, dia yang kita bunuh nanti masuk neraka, kita kalaupun terbunuh akan mati syahid. Ini dua pilihan ini gak usah kita pertentangkan, dua-duanya hadisnya sahih, sarwa Bukhari Muslim ya. Jadi silakan pilih mau yang mana. Cenah mending ngalawan, banyak ngalawan silakan. Tapi tentu ya ini juga nanti dikaitkannya dengan hadis yang akan datang, gak apa-apa kita singgung sekarang juga. Dalam konteks kita bukan sebagai ulil amri. Kalau konteksnya kita sebagai ulil amri, bapak sebagai kades, ya, bapak sebagai camat, komo polisi, nyatong kabur, tong nyumput di kamar,
Aya polisi nyebut di kamar. Bapak sebagai tentara maka harus berjuang. Itu yang dilakukan Ali bin Abi Thalib. Ya, itu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang ada di sekeliling beliau. Kita jangan mengatakan Ali kenapa nggak mengamalkan hadis ini, nyumput ya kan posisi Ali sebagai ulil amri, ya sebagai pemimpin yang bertugas menciptakan keamanan, ya. Jadi kalau misalkan posisi Bapak sebagai ketua partai PKS, PBB, ya P3 silakan ikut bertarung secara politik. Cuma tadi pakai adab, jangan malah kemudian kita saling merendahkan sesama muslim. Jadi kalau posisinya sebagai ulil amri ya harus terjun, nggak bisa lari. Tapi yang tadi dibahas di hadis ini adalah himbauan buat kita umat Islam sebagai rakyat biasa, umat biasa, jangan terbawa fitnah. Dan fitnah ini tentu bukan hanya dalam konteks perpolitikan saja, mungkin juga di luar itu, ya ketika situasi kondisi contohnya di Jakarta menon tawuran, di Papua kan perang antara suku, ya jangan mentang-mentang karena kita orang Sunda misalkan suku Sunda ke perangnya suku Jawa di Padalarang teh misalkan, wah saya sebagai orang Sunda terpanggil, nggak boleh, ya, sama itu juga kondisi dalam fitnah. Kalau dalam konteks ulil amri itu yang disebutkan di surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jadi kalau ada satu kelompok yang sudah diamankan oleh pemerintah masih kena ngeyel mengangkat senjata, maka silahkan perangi. Jadi kalau itu antara TNI, polisi, punten dengan kelompok teroris, ya tanda kutip meneran di orang mah terorisnya Islam gitu. Mun di Eropa mah terorisnya teh meneran Kristen gitu, meneran bukan saya memojokkan umat Islam. Karena memang faktanya ada. Mereka yang mendoktrinkan kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya untuk melawan TNI, untuk melawan polisi. Nah, itu konteksnya mereka sebagai bugot. Silakan kalau bapak sebagai polisi punya anak sebagai polisi, biraku cenah abdi merangan umat Islam. Da eta umat Islamna tabghi bugot mah faqatilul lati tabghi, perangilah kelompok yang bugot. Itu yang dilakukan Ali kepada Muawiyah, itu yang dilakukan Ali kepada Aisyah, meskipun kemudian Aisyah dan Muawiyah mengaku salah dan berdamai, ya. Jadi kalau konteksnya ulil amri silakan. Di bagian akhir saya tulis hadis dari Nabi. Ini kaitannya nyambung ya. Kata Nabi SAW, yusiku an yakuna khairu malil muslim gonamun yatba'u biha sya'fal jibal wa mawaqi'al qitr yafirru bidini minal fitan. Hampir dekat masanya di mana harta terbaik seorang muslim itu adalah kambing yang ia gembalakan di puncak-puncak gunung dan di tempat-tempat turunnya hujan. Ia lari dengan agamanya karena fitnah. Itulah yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang dijelaskan di hadis di bawahnya. Ketika terjebak ada peperangan antara Ali dan Muawiyah, beliau enggak bergabung. Beliau pergi ke puncak gunung dan mengurus ternaknya sampai diprotes oleh putranya Amir bin Sa'ad. Aku berlindung, kata anaknya, pada Allah dari kejahatan penunggang kuda ini. Jadi dianggap jahat bapaknya. Ini masa Ali gak ditolong, kata anaknya. Khalifah kenapa gak ditolong, kok bapak enak-enaknya saja di sini ngurus unta, ngurus kambing. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas juga sahabat ulama. Cempek, diam kamu. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafiyya.
Allah mencintai hamba yang takwa, kaya, lagi bersembunyi. Maksudnya bersembunyi dari fitnah. Nah ini dua gambaran yang tadi saya sebutkan, ijtihad antara kita sebagai umat dengan posisi sebagai ulil amri itu beda. Kalau sebagai ulil amri, Ali bin Abi Thalib berkewajiban faqatilul lati tabghi. Tapi kalau kita jangan terbawa salah satunya. Sebagai rakyat sipil mah urusan pemerintah kita jangan ikut terlibat, ya, karena sesama muslim ikut terlibat bahaya juga, ya. Kecuali kalau diinstruksikan ulil amri ikut gabung wajib militer, ya itu mah samina wa ta'na. Dalam konteks peperangan saudara jangan pernah ikut bertikai, ikut terlibat konflik. Kata Nabi tadi, lebih baik kita fokus menjadi orang takwa, orang kaya, jeung teu riweuh ngurus politik. Sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya persilakan jika ada pertanyaan yang bisa saya jawab, mangga. Aya di Bapak. Saya menyimpang dari tema yang dibahas saat ini. Di dalam surat At-Taubah 31, di situ dijelaskan para orang Yahudi dan Nasrani menjadikan rahibnya dan ulama-ulamanya menjadi arbaban. Nah, di sini disipir kita sepertinya dilarang untuk mengikuti mereka. Seperti apakah kelakuan orang Yahudi di saat itu saat ini? Terima kasih. Ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Adi bin Hatim yang mantan orang Kristen nanti protes ke Nabi, kenapa kami orang Kristen dulu disebut menyembah rahib, pendeta, kami nggak menyembah pendeta, nggak pernah menyembah biarawan, biarawati. Kalau Yesus iya, ya, Al-Masih ibn Maryam. Lalu kata Nabi, bukankah ketika pendeta menghalalkan yang haram kamu mengikutinya? Bukankah ketika kardinal, paus, ya, mengharamkan yang halal kamu mengikutinya? Ya. Lalu kata Nabi, fatil ka'ibadatuhum iya. Itulah yang dimaksud menyembah pendeta, menyembah paus, kardinal, romo, ya. Jadi ketika kita mengikuti tokoh-tokoh agama yang mengharamkan yang halal, yang menghalalkan yang haram, lalu kita mengikutinya, maka berarti kita sudah menyembah tokoh-tokoh tersebut. Dan ini sampai saat ini, mudah-mudahan juga sampai hari kiamat tidak kita amalkan di Indonesia. Ketika Presiden SBY menandatangani Perpres Miras yang sampai sekarang belum dicabut oleh Jokowi, kita kan gak mendukung itu, tetap menaya miras demo, ya. Bahkan kita sedang berusaha untuk menggolkan UU tentang anti miras agar jangan ada sama sekali izin legalitas miras untuk tempat hiburan, hotel bintang 5, nggak boleh, ya. Karena meski bagaimanapun sangat membahayakan. Termasuk ketika jinah dilegalkan, jinah muda-mudi, ya, tidak ditangkap, termasuk LGBT. Kita kan berjuang, kita tidak setuju, ya. Bahkan termasuk ketika BPJS dipaksakan harus, padahal sistemnya belum syariah, kita protes, ya. Masalah nanti kemudian kedaruratan, nah itu lain lagi. Ini yang jadi masalah
ketika tokoh-tokoh agama melegalkan yang haram, lalu kita manut saja tanpa ada kritis. Umat Islam Indonesia sampai hari ini selalu kritis. Makanya ada IB ya, Islamic Banking, bank syariah, semua yang Islam, rumah sakit juga ada rumah sakit syariah sekarang itu sebagai wujud kritisisme kita kepada sistem yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sekian. Ayo Dik, Ibu, mangga. Berdandan dengan harta suami bima lam yu'to, yang tidak diberikan, haram. Sama dengan memakai baju palsu, baju dusta, dan zur itu dusta besar. Tapi da suami ibu-ibu mah balalager soleh. Jadi asal ibu ngomong pasti diberi, lamun teu tinggal dijamun dan Bu. Jadi konteksnya Bu Haji itu bima lam yu'to, yang tidak diberikan, tidak sepengetahuan. Puntennya ayalah di abdi oge di lembur nu carogena jojol ngajenghok we boga utang 50 juta atas nama dia padahal nginjemna pamajikanna. Nah, yang begitu ya. Banyak kan? Teu banyak lah ada gitu. Tapi sanes jamaah persisri pastina. Mun ayatan kacing calangna. Itu ada ya. Jadi suami yang mengeluh ke kita banyak hutang atas nama dia padahal nginjemna istri gitu. Nah, itu al-mutasabbi. Dan itu kan rata-rata buat ibu-ibu mah jangan naon suka jangan belanjanya untuk mempercantik diri. Nah, itu al-mutasabbi' bima lam yu'ta. Orang yang memaksakan diri berdandan bergaya dengan apa yang tidak diberikan suaminya. Aik itu mah nu aya di bumi nya tinggal nyarios. Pak gitu ya aya langkung artos di mana ku ibu dipeserkeun make up, peserkeun tiung, peserkeun acuk, insyaallah bapak-bapana saroleh. Itu konteksnya mungkin. Mangga. Masjid piade oge lantai 2 na teh kawitna masjid. Lantai 2 piade masjid kawitna teh mantakan sarapotong. Tapi kumagi kirang kantor jadi jatuhin kantor. Jadi ketika jadi kantor sanes masjid. Mohon. Ya, itu mah keputusannya ada di DKM. Masjid Abdi, Masjid At-Taubah lantai 2 na madrasah sosanos tanggana lebet ke masjid. Teu jadi soal. Komo di luar amannya. Jadi lantai 2 kalau memang sepakat itu bukan masjid ya bukan masjid. Contoh di PD Kota Bandung lantai 3 kan di luhur masjid pisan. Masjid itu awalnya ngan kulantaran ibu-ibu persisri PA teh ruangan atau saya difungsikan sebagai kelas bukan sebagai masjid. Meskipun sebagai bangunan tanggana di dalam masjid gitu. Atau saya teman diposisikannya sebagai kelas aula bukan sebagai masjid. Jadi ibu-ibu yang berhalangan boleh masuk ke sana. Nah, ya. Tinggal sosialisasi lah ya. Mangga aya hiji deui. Mangga. Rasulullah pernah menyuruh orang untuk salat 2 rakaat tatkala Rasulullah sedang khutbah. Nah, kemudian tatkala kita akan menghadiri ceramah, bagaimana pula suruhan Rasulullah tentang ini. Sedangkan kita lihat di jamaah kita sendiri saja
Ya, sebagaimana pernah saya tulis dulu di buletin At-Taubah tentang sholat tahiyatul masjid, perintah Rasul kepada yang telat Jumatan untuk sholat tahiyatul masjid menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid itu sunnah muakkadah, sunat yang sangat ditekankan. Meskipun mendengarkan khutbah wajib, tapi tetap dianjurkan sholat sunat tahiyatul masjid. Dan dari sana kemudian ditarik fikihnya kapanpun dimanapun, termasuk dalam pengajian-pengajian umum. Kalau kita masuk dan ada tempat buat tahiyatul masjid, silakan tahiyatul masjid. Kalaupun tidak, ya tidak kemudian kita sebut sebagai membenci sunnah ya, karena sunat dan mungkin pertimbangannya siga dia heureun banyak, ya melanggar prokes ya Pak. Jadi kalau memang tidak ada tempat tidak jadi soal. Cuma memang sangat dianjurkan masuk ke masjid itu meski sudah pengawasanna sholat tahiyatul masjid. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz. Semoga menjadi amal jariah dan semoga menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada para jamaah atas segala perhatiannya. Semoga menjadi ilmu bagi kita semua, dan saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangannya, dan dari pihak Mahat mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.